Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya kita semua boleh sehat, sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, pada malam hari ini, renungan firman Tuhan, saya beri tema, kasih kepada Tuhan, taat dan mengasihi sesama. Yang terambil dalam Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-31. Pada malam hari ini, kita akan fokus pada ayatnya yang ke-21. Saya bacakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan dengan sungguh berarti memberikan segenap keberadaan hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya, kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, memikirkan jalan-jalannya, tunduk kepada kehendak-Nya, taat melakukan firman-Nya, memegang teguh janji-Nya, rela diajar dan dibentuk oleh-Nya. Tuhan sendiri menegaskan dalam Yohanes pasalnya ke-14 ayat yang ke-23, ayat yang ke-24, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Taat melakukan firman Tuhan adalah wujud nyata seseorang mengasihi Tuhan. Sebab dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, bukti lain seseorang mengasihi Tuhan adalah bila ia juga mengasihi sesama. Sebab jika orang berkata bahwa ia mengasihi Tuhan, tapi membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Memiliki kasih adalah tanda seseorang sudah mengalami kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yeskel 36 ayat yang ke-26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru yang seharusnya mewarisi karakter kasih, di mana kemudian kasih itu mengalir keluar. Bila ada orang Kristen yang masih bersikap egois, gampang mendendam, menyimpan akar pahit, kebencian, sakit hati, tidak bisa mengampuni orang lain dan sebagainya, tidak ada kasih di dalam dirinya. Mengasihi orang lain merupakan balasan kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kasih itu bersifat aktif, bukan pasif. Artinya, mendahului untuk melakukan suatu tindakan, bukan menunggu terlebih dahulu atau sekedar membalas. Kebanyakan dari kita mau mengasihi setelah dikasihi, mau memberi setelah diberi. Rasul Paulus menasihati dalam Galatia pasalnya ke-6 ayatnya ke-10, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, orang yang mengasihi Tuhan juga harus mengasihi saudaranya. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini sampai di sini. Kiranya damai sejahtera, sukacita sorgawi selalu mengalir dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa pada renungan firman Tuhan selanjutnya. Haleluya. Amin.